Nah, itu menyatakan bahwa pernikahan adalah gerbang bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing, baik istri maupun suami. Hak dan kewajiban yang didapat dalam kehidupan keluarga yang layak dan bahagia, harmonis, serta nanti mendapatkan keturunan. Nah, ini yang sering banyak kita temuin di dalam pernikahan. Karena memang pernikahan merupakan penyatuan dua pribadi yang unik dengan membawa pribadi masing-masing dari latar belakang budaya, pengalaman itu yang berbeda. Sehingga nanti menjadi satu pernikahan bukan sekedar bersatu dua individu saja, tapi lebih pada persatuan dua sistem keluarga secara keseluruhan, sehingga nanti membentuk satu sistem yang baru. Artinya, walaupun kita berasal dari keluarga yang berbeda, makanya berumah tangga, membentuk satu keluarga baru, otomatis sistemnya tuh harus baru. Jangan sampai kita hanya membawa sistem-sistem yang lama, terutama sistem-sistem yang tidak baik. Contoh misalnya, kita dulu waktu menjadi anak oleh orang tua kita tidak begitu nyaman ketika orang tua kita kasar, berbicara kasar, terkadang tidak menghargai kita, tidak mendengarkan kita, dan itu terulang ketika kita menjadi orang tua. Padahal dulu sewaktu kita menjadi anak itu tidak nyaman. Nah, ini jangan sampai terulang. Artinya hal-hal yang negatif yang dibawa oleh masing-masing person tadi, masing-masing individu tadi, ketika membentuk satu sistem yang baru, itu seharusnya berubah menjadi jauh lebih baik. Nah, ini yang dibilang pernikahan itu harus belajar, gitu ya. Nah, salah satu pasangan suami istri berkewajiban untuk dapat menafkahi keluarganya, karena memang suami nanti merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Kewajiban suami ini yang mendorong untuk mencari pekerjaan agar dapat mencukupi segala kebutuhan rumah tangga. Pemilihan kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki suami dipengaruhi juga nanti nggak sedikit tuh, karena memang ketersediaan lapangan pekerjaan yang berada di tempat yang sama dengan keluarganya belum tentu, sehingga nanti mendorong suami untuk mengambil keputusan bekerja dan menjalani hubungan pernikahan jarak jauh dengan pasangan. Karena itu tadi, ekonomi. Suami punya kewajiban, apalagi kita sebagai orang timur, suami punya kewajiban untuk memenuhi ekonomi di dalam keluarga, sehingga resiko-resiko harus dia jalani. Akhirnya perpisahan yang terjadi pada pasangan suami istri ini didasari faktor pekerjaan atau kondisi perekonomian keluarga. Nah, beberapa pekerjaan dengan kondisi jauh dari sarana prasarana menyebabkan tidak semua pekerjaan dapat membawa keluarganya ke tempat bekerja. Akhirnya yang terjadi adalah berpisah. Nggak mudah jalanin itu. Saya yakin itu. Maaf sebelumnya. Ya. Slide show-nya apa belum digeser? Sudah, Bu. Oh, sudah. Ya, belum bergerak ya? Belum, Bu. Belum, Pak. Sekarang gambar yang ada pesawatnya terlihat? Belum sih, Pak. Di ibu-ibu yang lain bagaimana? Masih cuma judul. Masih tetap belum, masih tetap judul. Masih slide 1, masih Pak. Slide 1. Oke. Sudah berganti? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih slide 1. Masih judul. Ya, masih judul. Kenapa ya? Di sini sudah berganti. Saya stop dulu kali ya. Apa mau dibantu saya yang nge-share aja, Pak, slide-show-nya? Boleh, boleh. Boleh ya, saya bantu aja ya, Pak. Ya. Sebentar.
Bapak di stop dulu, maaf. Oke, ya. Ya. Sekarang sudah sampai kemana, Pak? Sudah sampai ke Slide satunya, ya, yang ada pesawat. Ya. Oke, bisa kita lanjut. Ya, Pak, lanjut. Oke, tadi karena perpisahan itu yang terjadi pada pasangan suami istri yang didasari oleh faktor pekerjaan dan kondisi perekonomian keluarga, makanya menjadi satu alternatif yang berat yang harus dijalani oleh pasangan tersebut untuk menjalani long distance marriage. Dan tentu ini tidak mudah, banyak sekali nanti hambatan-hambatan yang akan dilalui. Pekerjaan dengan kondisi terpisah ini dirasa sebagai awal dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Pasangan yang merasakan kondisi pernikahan jarak jauh tidaklah mudah dalam menjalaninya. Karena memang salah satu dari pasangan akan merasa kesepian dan merasa jenuh. Benar nggak, Bu? Merasa sepi dan merasa jenuh? Iya, Pak. Rasa kadang capek sendiri, Pak. Iya. Karena memang itulah salah satu hal yang memang harus dialami oleh salah satu pasangan. Oke, next. Nah, penelitian Jimenez tentang the regulation of psychological distance in long distance relationship. Mungkin slide-nya bisa pindah, Bu. Nah, ini penelitian Jimenez ini terkait dengan long distance relationship, artinya yang jauh dari keluarga, menyimpulkan bahwa perkawinan jarak jauh biasanya ditandai dengan ketidakhadiran pasangan atau tidak adanya kelekatan fisik dengan pasangan karena memang sulitnya kunjungan pasangan dan kembali ke rumah dalam satu hari. Jadi ketika satu hari dia tidak kembali, nah itu masuk ke dalam long distance relationship. Nah, kondisi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh ini memang pasangan suami istri yang biasanya akan mengalami krisis dalam kedekatan yang disebabkan jarak dan letak geografis yang berbeda. Sehingga nanti keintiman atau kedekatan yang dijaga melalui alat komunikasi juga bisa kadang menjadi pemicu pertengkaran. Karena memang pertengkaran bisa timbul karena adanya perbedaan persepsi selama komunikasi berlangsung. Sebagaimana kita ketahui, berbicara melalui alat bantu, komunikasi HP, WA, telepon, itu sangat jauh berbeda ketika kita berbicara secara langsung. Makanya terkadang timbul tuh beberapa perbedaan persepsi. Nah, menurut Dewi dalam buku Ajar Kesehatan Mental menyebutkan bahwa keintiman memiliki arti kelekatan personal kepada individu di mana pasangan tersebut saling berbagi pemikiran dan perasaan terdalamnya. Hubungan interpersonal ini merupakan hubungan yang memiliki kedekatan emosional antara dua orang atau lebih, seperti teman, kekasih, sahabat, yang mungkin atau juga tidak melibatkan hubungan fisik ataupun seksual. Oke, bisa di next, Bu. Oke, di next lagi. Nah, suatu hubungan interpersonal yang berkembang lebih mendalam ini terkadang memerlukan komitmen untuk menjaga hubungan tersebut. Komitmen pasangan tidak hanya terbatas melalui komunikasi aja, bisa juga menjaga perasaan, pikiran, intensitas pertemuan yang sudah dijadwalkan. Ini harus dikemas secara baik, sehingga nanti bisa menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Oke, di sini menurut Gunarsa dalam bukunya Asas Psikologi Keluarga Idaman, itu terdapat beberapa aspek atau ciri-ciri dalam keharmonisan keluarga. Ada beberapa. Pertama itu kasih sayang antara keluarga. Kasih sayang itu satu kebutuhan manusia yang hakiki, karena memang sejak lahir sudah membutuhkan kasih sayang.
dari sesama. Di awal pasti dari orang tua, terutama ibu. Dalam satu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lain, sudah memang semestinya kasih sayang yang terjalin di antara mereka itu ngalir tuh dengan baik dan harmonis. Nah, ini kalau bisa dia tumbuh dengan baik di dalam keluarga. Yang kedua, saling pengertian sesama anggota keluarga. Selain kasih sayang, pasti secara umum individu juga mengharapkan pengertian dari pasangan. Dengan adanya saling pengertian itu, maka tidak akan tidak akan terjadi pertengkaran. Jadi pertengkaran antara sesama anggota keluarga itu akan diminimal secara jauh lebih baik. Gitu. Ketiga, dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga. Di sini komunikasi itu merupakan satu cara yang ideal untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien, memang berkomunikasi ini bisa diketahui tentang keinginan dari masing-masing pihak. Setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Permasalahan yang dibicarakan juga beragam, misalnya membicarakan masalah pergaulan sehari-hari. Misalnya, Pak, hari ini kita grup PIKK mengadakan webinar. Ini kan komunikasi, sehingga si suami tahu istrinya saat ini sedang proses belajar, gitu kan. Nah, atau masalah kesulitan anak di sekolah, ini juga harus bisa dikomunikasikan dengan baik dengan pasangan. Kemudian kerjasama antar anggota keluarga. Nah, kerjasama ini baik antara sesama anggota keluarga sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, saling membantu dan gotong royong dalam membimbing dan mengarahkan anak akan jauh lebih meringankan. Sebagaimana diketahui bahwa walaupun suami jauh gitu ya, tapi suami tetap harus ada, dalam artian komunikasi setiap hari harus bisa berjalan dengan baik, terutama dengan anak-anak gitu ya. Kenapa? Dalam psikologi ada namanya anak laki-laki belajar kelaki-lakiannya dari ayah. Jadi ayah itu memang harus punya peran yang lebih bagaimana mengajarkan dengan anak-anaknya tentang bagaimana seorang laki-laki. Karena memang dalam karakter laki-laki itu tidak semua itu artinya laki-laki itu hanya dapat mengajarkan bagaimana dengan anaknya laki-laki. Misalnya kedisiplinan itu ayah yang mengajarkan, kemandirian, tanggung jawab, kemudian etika, menghargai pasangan. Nah, ini peran ayah. Sehingga walaupun nanti ayah jauh, peran itu tetap berjalan. Ayah tetap bisa mengontrol, mengawasi, membimbing dari jauh. Begitu juga buat anak perempuan, harus diingat bahwa anak perempuan itu cinta pertamanya adalah ayahnya. Makanya komunikasi dengan ayah juga tetap harus bisa dijaga. Bukan berarti ketika berpisah ini tidak putus sama sekali komunikasi, hanya berbicara hal-hal. Tidak, banyak hal yang sebenarnya bisa didiskusikan dengan baik. Nah, menurut Gunarsa juga tahun 94 dalam bukunya tadi itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga. Pertama, suasana rumah. Jadi memang suasana rumah itu keserasian antar pribadi, antara orang tua, suami, istri, ayah, ibu, dan anak-anak. Suasana rumah menyenangkan bagi anak apabila anak melihat ayah dan ibunya pengertian, bisa bekerja sama, mengasihi satu sama lain. Anak akan merasakan tuh orang tua mengerti diri anak, merasakan saudara-saudara yang menghargai dan memahaminya, serta merasakan kasih sayang yang diberikan oleh seluruh anggota keluarga. Jadi suasana rumah ini sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Ibu rasakan sendiri bagaimana kalau suasana rumah tidak nyaman. Pasti itu nggak enak itu. Apalagi kalau misalnya seorang ibu yang memang kondisi psikologisnya lagi tidak baik, itu rumah itu sangat-sangat tidak nyaman gitu ya. Kedua, kehadiran